Pagi ini saya Dr. Rosidi, spesialis penyakit dalam. Pagi ini kita akan mempraktekkan cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien-pasien dengan kasus-kasus anemia. Jadi dalam hal ini untuk kita menegakkan diagnosis anemia, maka kita harus melakukan langkah-langkah sampai kita dapat menegakkan diagnosis anemia. Yang langkah-langkah pertama adalah dalam anamnesis tersebut, yang pertama kita akan menanyakan identitas pasien dari mulai nama, umur, kemudian pekerjaan, alamat, yang semuanya itu penting dalam hal kita membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Kemudian langkah kedua, setelah kita melakukan identifikasi, maka kita harus melakukan informed consent, artinya meminta izin kepada pasien untuk melakukan anamnesis, karena pada waktu kita melakukan wawancara ada hal-hal misalnya data-data pribadi yang akan kita tanyakan, maka kita meyakinkan kepada pasien bahwa data-data tersebut akan tetap kita rahasiakan. Oleh karena itu, kalau misalnya mendapat izin daripada pasien untuk melakukan anamnesis maupun nantinya pemeriksaan fisik, maka kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi penting informed consent itu adalah untuk kita meminta izin kepada pasien untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan izin dari pasien, maka kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan anamnesis atau wawancara. Yang pertama yang kita tanyakan adalah keluhan utama pada pasien tersebut. Apa yang menyebabkan pasien tersebut datang ke rumah sakit? Nah, hal inilah yang menjadi faktor yang penting untuk kita dapat melakukan wawancara atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi misalnya keluhan utama, misalnya apakah badannya lemas, atau misalnya dia datang dengan keluhan nyeri atau dan sebagainya. Itu yang pertama. Setelah kita menanyakan tentang keluhan utama, maka kita lanjutkan dengan riwayat penyakit sekarang. Jadi kita tanyakan riwayat daripada keluhan, jadi kita jabarkan kembali tentang jawaban tentang keluhan utama tersebut. Misalnya badannya lemas, sejak kapan lemas tersebut? Kemudian bagaimana bentuk lemasnya itu? Apakah dia lemas misalnya hanya sebagian atau lemas secara keseluruhan? Nah, kemudian misalnya kita bisa tanyakan, Bapak bagaimana misalnya kalau misalnya pekerjaan sehari-hari, dia misalnya naik tangga bagaimana, misalnya dia bekerja bagaimana, apakah dia merasa lemas? Karena harus kita jelaskan lemas yang bagaimana yang dipersepsikan oleh pasien tersebut. Setelah itu kita juga bisa tanyakan keluhan-keluhan tambahan lainnya. Misalnya kalau pada pasien anemia misalnya kan biasanya ada 4L: lemas, letih, lesu, loyo. Nah itu. Nah, biasanya kita tanyakan hal tersebut. Kemudian keluhan tambahannya misalnya ada pusing misalnya, atau ada mual, ada misalnya mudah mengantuk, atau misalnya tidak konsentrasi. Nah, itu adalah gejala-gejala yang biasa dirasakan pada orang-orang yang menderita anemia. Jadi selain kita menanyakan faktor-faktor atau gejala-gejala penyerta yang lain, maka kita juga tanyakan juga tentang hal-hal yang memperberat daripada keluhan tersebut. Misalnya, apakah dengan misalnya dia bekerja yang lebih keras, maka keluhannya akan makin berat. Atau juga kita tanyakan juga faktor-faktor yang memperingan keluhan tersebut. Kemudian juga untuk kita menegakkan diagnosis anemia, misalnya menegakkan diagnosis tersebut, maka kita akan menanyakan juga keluhan-keluhan lain. Misalnya, adakah pasien tersebut mengalami demam misalnya. Selain itu, apakah ada keluhan misalnya terjadi perdarahan di daerah saluran cerna, apakah ada BAB yang
berdarah atau BAB yang berwarna hitam, atau ada misalnya perdarahan di daerah gusi atau di daerah hidung, misalnya ada mimisan. Nah, itu perlu kita tanyakan sebagai gejala-gejala penyerta untuk memikirkan faktor dari penyebab keluhan tersebut. Nah, setelah kita menanyakan riwayat penyakit sekarang, maka dilanjutkan dengan kita menanyakan riwayat penyakit dahulu. Apakah pasien ini pernah menderita penyakit darah tinggi, apakah ada penyakit diabetes, atau misalnya ada riwayat-riwayat sudah pernah dilakukan tindakan operasi misalnya. Setelah itu kita juga bisa tanyakan riwayat pengobatan. Apakah pasien ini ada mengkonsumsi obat-obat tertentu, misalnya pada pasien-pasien misalnya yang menderita batuk lama, misalnya mendapatkan obat-obat TB, atau misalnya orang-orang yang menderita penyakit tiroid bisa mendapat obat-obat sifatnya obat-obat yang dikonsumsi tiap hari misalnya. Kemudian menanyakan juga riwayat penyakit keluarga. Apakah ada di dalam anggota keluarganya tersebut yang menderita penyakit yang sama dengan si pasien, yang keluhannya misalnya lemas, atau misalnya sering keluar masuk rumah sakit untuk melakukan transfusi misalnya. Nah, itu perlu kita tanyakan kepada pasien tersebut. Yang selanjutnya kita akan menanyakan kebiasaan daripada pasien ataupun gaya hidup sehari-hari pasien. Misalnya apakah pasien itu mempunyai pantangan-pantangan tertentu terhadap makanan misalnya seorang yang vegetarian atau orang-orang yang tidak mengkonsumsi daging misalnya, atau yang hobi mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat yang instan, atau misalnya orang yang bekerja misalnya lupa untuk mencuci tangan, kebiasaan buruk misalnya suka lupa mencuci tangan, atau bekerja misalnya seorang petani misalnya yang tidak pernah memakai alas kaki dan sebagainya. Itu perlu kita tanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kemudian menanyakan keadaan sosial ekonomi. Dalam hal ini kita bisa menghubungkan antara pekerjaan pasien tersebut dengan keadaan sosial ekonomi. Kemudian juga bisa kita tanyakan apakah pasien tersebut pernah misalnya bepergian ke daerah-daerah yang mempunyai angka endemis, misalnya penyakit-penyakit tertentu, misalnya ke daerah endemis malaria, atau ke daerah-daerah yang ada penyakit-penyakit tertentu yang kasusnya tinggi. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tersebut dari pasien, maka kita akan menyimpulkan. Jadi kita buat kesimpulan mana hal-hal yang positif pada pasien tersebut. Misalnya pasien datang dengan keluhan lemas, kemudian ada tambahan lain, misalnya kita catat lemas, kemudian ada tambahan lain misalnya dia pusing, suka mengantuk misalnya. Kemudian dari riwayat kebiasaan misalnya suka tidak mencuci tangan, suka jarang memakai alas kaki misalnya, atau misalnya mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang sifatnya misalnya seorang vegetarian misalnya kan. Nah, itu kita catat mana-mana hal-hal yang positif. Baru nanti setelah kita dapatkan data-data dari pasien tersebut. Jadi setelah kita menanyakan anamnesis, maka kita mempersilahkan pasien untuk berbaring ke tempat tidur. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, maka langkah pertama kita harus melakukan 6 langkah cuci tangan. Jadi
Jadi langkah pertama adalah kita melakukan infeksi pada pasien tersebut. Jadi kita lihat secara umum daripada pasien tersebut, bagaimana secara tampilan secara umum. Apakah tampak sakit berat, tampak sakit sedang, atau tampak sakit ringan. Nah, setelah kita simpulkan bahwa pasien itu misalnya tampak sakit sedang, maka langkah pertama kita mulai dari atas. Kita lihat rambut, apakah rambutnya rontok, apakah rambutnya jarang, atau ada kebotakan dan sebagainya, atau misalnya ada itu jadi ada rambut rontok dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita lihat pemeriksaan terhadap mata. Jadi pada kasus-kasus anemia ini penting sekali untuk kita lakukan pemeriksaan mata ini untuk melihat apakah ada suatu kondisi anemi. Jadi yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan pada palpebra inferior untuk melihat konjungtiva apakah ada pucat atau tidak. Jadi kita tarik palpebra inferior ke arah bawah, kemudian kita lihat apakah palpebranya pucat atau tidak. Nah, ini adalah untuk pemeriksaan konjungtiva palpebra. Jadi kita tarik ke bawah, kemudian pasien lihat ke atas. Jadi kita lihat apakah pucat atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk menentukan apakah ada kuning atau iterik pada pasien tersebut. Jadi kita lakukan pemeriksaan pada konjungtiva palpebra superior. Jadi kita menarik konjungtiva palpebra superior ke atas, kemudian suruh pasien melihat ke bawah atau melihat ke kaki. Ya, jadi kita akan lihat apakah ada iterik atau warna kuning pada skleranya. Ya, oke. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat pada pemeriksaan lanjutnya, yaitu pemeriksaan hidung. Kita lihat apakah ada misalnya ada perdarahan atau ada misalnya polip atau ada sebagainya. Jadi kita lihat ada benjolan atau dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pada mulut dan lidah. Jadi kita lihat apakah di bibirnya apakah tampak pucat atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita buka mulutnya. Kita lihat apakah ada misalnya ada sariawan, kemudian kita lihat lidahnya pasien itu disuruh menjulurkan, apakah ada atrofi dari papil lidah. Jadi atrofi papil lidah itu adalah seperti normal papil itu ada benjolan-benjolan sedikit, tapi kalau pada orang yang menderita anemis itu papilnya mengalami atrofi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Kita lihat tampak apakah ada misalnya apakah ada benjolan-benjolan pembesaran penjar di leher. Kita lihat apakah di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri apakah ada benjolan. Kemudian apakah ada pembesaran daripada kelenjar gondok. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan apakah ada pelebaran daripada pena-pena di leher kita lihat di pena jugularis. Apakah ada pelebaran pada pena jugularis. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada daerah rongga dada. Jadi kita lihat bagaimana apakah simetris antara dinding dada kanan maupun dinding dada sebelah kiri. Nah, pada pasien ini tampak simetris. Kemudian kita lihat suruh pasiennya untuk melakukan inspirasi, untuk menarik napas dalam. Apakah terlihat ada yang tertinggal antara yang kanan dan yang kiri? Normalnya antara dinding kanan dan dinding kiri itu simetris, artinya sama. Kemudian selanjutnya kita melakukan kita juga lihat apakah ada misalnya pelebaran atau dampak
pena-pena yang ada di dinding dada. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada perut. Kita lihat pada perutnya apakah pergerakannya simetris atau tidak, apakah ada hambatan atau tahanan pada perut tersebut. Kemudian kita lakukan palpasi pada dinding perut. Jadi bisa melakukan palpasi pada area-area atau regi-regi abdomen dengan misalnya palpasi yang ringan, superficial. Kita lakukan penekanan pada dinding perut. Tujuannya adalah untuk melihat apakah teraba daripada misalnya ada massa atau benjolan. Kemudian juga tujuannya adalah untuk melihat misalnya apakah pasien merasakan nyeri pada waktu kita melakukan palpasi. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa lanjutnya adalah kita melakukan palpasi dalam. Jadi kita melakukan penekanan yang agak lebih dalam. Jadi mungkin tujuannya adalah sama. Jadi untuk melihat apakah ada misalnya nyeri pada waktu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kalau misalnya kita tekan, misalnya pasien terasa nyeri misalnya pada di daerah perut bawah misalnya, mungkin ada penyakit tertentu misalnya pada penyakit usus buntu misalnya, dia akan terasa nyeri di daerah di perut kanan bawah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan misalnya perkusi, ya, untuk melihat apakah ada cairan di dalam dinding perut. Jadi kita lakukan perkusi. Normalnya adalah suaranya adalah timpani. Kalau misalnya ada cairan, maka nanti kita tidak akan dapatkan suara timpani, tapi suaranya redup, ya. Jadi misalnya pada waktu kita ini timpani, pada waktu di sini misalnya dia redup misalnya, nah, kemungkinan ini ada cairan di daerah sini. Untuk mengkonfirmasi maka pasien kita suruh balik lagi, suruh berbaring ke sebelah sana. Nah, pada waktu kita ini terjadi perubahan karena airnya berpindah sehingga akan suaranya balik timpani. Kemudian kita balik lagi, kita ketuk lagi, tidak lagi timpani tetapi tidak lagi redup tetapi suaranya menjadi timpani. Nah, setelah kita melakukan palpasi, maka kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan auskultasi. Jadi pemeriksaan melakukan pada dinding perut pasien untuk mendengarkan daripada bising khusus daripada pasien tersebut. Kita lakukan selama 1 menit, ya. Apakah ada bising usus yang meningkat atau bising usus yang menurun. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan organ, dalam hal ini pemeriksaan organ limpa dan hati. Sebelum kita melakukan pemeriksaan organ limpa dan hati, sebaiknya pasien kita harus melakukan kedua kaki harus ditekuk, ya. Kedua kaki harus ditekuk agar memudahkan kita pada waktu melakukan pemeriksaan organ tersebut. Nah, jadi langkah pertama adalah kita melakukan pemeriksaan hati atau hepar. Pada waktu kita melakukan pemeriksaan hepar, pada waktu kita palpasi kita harus melakukan mengusap kedua tangan, karena pada pasien-pasien tertentu yang kadang-kadang dia sensitif sehingga dia untuk menyamakan suhu daripada suhu badan pasien dengan telapak tangan kita. Melakukan pemeriksaan fisik hepar itu adalah dilakukan di sisi dalam daripada jari kita. Jangan di ujung karena itu akan menimbulkan nyeri. Ya. Jadi kita mulai, misalnya kita ambil kira-kira dari garis tengah di mid clavicula, kemudian kita lakukan penekanan dari mulai bawah, dari mulai di atas di atas garis sias, ya, spina iliaca,
kemudian kita naik ke atas, kita lakukan penekanan. Ini adalah namanya daerah arcus costarum. Nah, kita lakukan penekanan ke atas, ya, dengan. Nah, seandainya kita pada waktu kita menekan, pasien kita suruh melakukan penarikan napas atau inspirasi. Jadi waktu menekan kita suruh pasien tarik napas Bu. Oke, kemudian ke atas lagi, naik ke atas lagi. Kalau pasien kita suruh lagi tarik napas. Nah, pada waktu kita melakukan penekanan tersebut teraba misalnya sesuatu benda yang menyentuh daripada telapak tangan kita, maka kemungkinan itu adalah hati yang kemudian kita ukur berapa jari daripada area garis daripada arcus costarum. Jadi pada waktu pasien menarik napas, misalnya teraba menyentuh daripada tangan kita, maka kita hitung berapa jari daripada arcus costarum, misalnya 2 jari atau 3 jari. Berarti kalau misalnya ada kebesaran daripada hepar, maka kita disebut sebagai hepatomegali. Nah, itu adalah langkah yang untuk dalam hal pemeriksaan hepar. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan limpa atau lien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan limpa atau lien, kita buat dulu garis proyeksi untuk menentukan ukuran daripada limpa tersebut. Jadi misalnya ini limpa di ujung daripada arcus costa yang sebelah kiri, kita tarik garis ke arah umbilicus, kemudian sampai ke spina iliaca anterior superior, sias. Nah, kita bagi menjadi 8 titik. Jadi namanya Skupner. Skupner 1, Skupner 2, jadi pertengahan antara umbilicus dengan di arcus costa kiri. Kemudian yang di umbilicus disebut sebagai Skupner 4. Kalau yang Skupner 6, pertengahan antara umbilicus dengan sias. Nah, jadi kita proyeksi 6 garis untuk menentukan berapa pembesaran daripada limpa tersebut. Baru kita lakukan pemeriksaan limpa. Jadi kita mulai dari bawah misalnya, kita tekan, kita suruh narik napas pasiennya. Kemudian lagi tarik napas Bu, kita belum menemukan. Kemudian juga suruh tarik napas, belum ketemu. Nah, pada waktu misalnya di sini misalnya kita terdapat menyentuh daripada tangan kita, maka kita tentukan apakah ini suatu limpa atau bukan. Jadi kita lihat, kita cari incisura daripada limpa tersebut. Nah, kalau seandainya ini adalah limpa, maka kita akan lihat dari incisura limpa tersebut. Nah, normalnya limpa itu tidak teraba, sama seperti hepar, jadi tidak teraba. Jadi pada waktu kita penekanan, jari kita bisa masuk ke dalam bawah arcus costa, jadi tidak teraba. Tapi kalau seandainya kita meraba ada organ yang menyentuh tangan kita, maka itu kemungkinan besar adalah limpa. Setelah kita melakukan pemeriksaan abdomen, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan di ekstremitas atas. Jadi kita lihat apakah misalnya di ekstremitas ini ada petihe atau bintik-bintik perdarahan, atau misalnya ada purpura, ya, ukuran bintik-bintik di perdarahan, bintik-bintik perdarahan di daerah kulit. Atau misalnya yang lebih besar lagi, misalnya lebam, misalnya ada ekimosis atau hematom di daerah ekstremitas. Kemudian di jari-jari kita melihat apakah ada kondisi kebiruan atau sianosis pada ujung-ujung jari, atau misalnya pucat pada ujung-ujung jari. Kemudian kita juga bisa lihat bentuk daripada jari, apakah jarinya seperti jari yang besar atau sebagai kelabing pinjer, atau kemudian juga kita lihat apakah ada seperti jari sendok, jadi koilonychia yang kalau kita lihat
normalnya itu adalah dia tidak membentuk sudut, dia datar. Tetapi pada orang-orang yang ada koilinikia, maka jarinya akan membentuk melengkung sehingga dia tidak akan ketemu, ya. Jadi ada sudut, ada melengkung ke atas sehingga pada waktu kita temukan dia tidak akan rapat, ya. Kalau normal dia rapat. Nah, itu namanya koilinikia. Setelah kita melakukan pemeriksaan jari, maka kita bisa lakukan perabaan untuk mencari daripada arteri radialis. Jadi kita raba mencari di arteri radialis untuk menentukan bagaimana berapa frekuensinya, bagaimana kekuatannya dan sebagainya. Jadi bisa untuk arteri radialis. Kemudian dilanjutkan dengan ekstremitas bawah. Kita lihat apakah antara sisi kanan dan sisi kiri daripada ekstremitas bawah itu sama atau tidak, ya? Apakah simetris atau tidak. Kemudian kalau seandainya tidak sama, maka kemungkinan suatu kondisi misalnya bengkak di sebelah kanan atau sebelah kiri, mungkin itu suatu kondisi trombosis daripada pena dalam di ekstremitas tersebut. Kemudian misalnya kanan dan kiri sama, tetapi kita lihat adanya odem atau pembengkakan, kita lakukan penekanan di daerah tibia. Kalau misalnya dia kempot, kemudian lambat kembali, maka itu disebut sebagai odem tibialis. Kemudian kita lihat juga tadi sama. Jadi kita lihat apakah ada bintik-bintik perdarahan, ketihe atau purpura, atau misalnya dia yang lebih besar lagi, misalnya ada hematom dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan arteri, ya. Misalnya arteri poplitea di belakang sini, namanya pemeriksaan arteri poplitea di belakang lutut. Kita raba arteri daripada poplitea. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik tadi, maka kita mendapatkan pada pasien tersebut pada misalnya tadi kita periksa matanya, terdapat pada konjungtivanya itu terdapat pucat. Kemudian pada waktu kita melakukan pemeriksaan di mulut, pada waktu dia disuruh menjulurkan lidahnya, tampak daripada lidahnya terdapat papil atrofi, jadi atrofi pada papilnya. Kemudian juga kita lihat bibir daripada pasien tersebut tampak pucat. Kemudian pada waktu kita melakukan pemeriksaan yang lain di bagian dinding dada masih dalam batas normal. Kemudian dari pemeriksaan perut kita tidak mendapatkan suatu pembesaran daripada organ hati maupun limpa. Kemudian di telapak tangan kita tidak mendapatkan suatu kondisi, misalnya ada jari tabu atau jari sendok. Kemudian cuma tampak telapaknya tampak pucat, ujung jari tampak pucat. Kemudian di kaki juga dalam batas normal. Setelah kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien tersebut, maka kita dapatkan pada pasien ini dari hasil anamnesis bahwa pasien ini mengeluh pucat, kemudian sering mengeluh pusing, mudah capek, mudah lelah, kemudian juga suka mengantuk. Kemudian dari hasil riwayat pekerjaannya, yang misalnya pasien ini bekerja sebagai seorang misalnya pemulung atau petani misalnya, ternyata pasien ini punya kebiasaan jarang mencuci tangan, jarang melakukan memakai alas kaki. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan pada pasien ini didapatkan konjungtiva palpebra yang pucat. Kemudian dari bibirnya tampak pucat, lidahnya kita lihat papil daripada lidah itu tampak atrofi. Kemudian dari pemeriksaan yang lainnya dalam batas normal, kita tidak mendapatkan adanya suatu pembesaran organ baik di hati maupun di limpa. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan diagnosa sementara pasien ini adalah dalam kondisi anemia. Kemungkinan suatu anemia yang kita akan cari
penyebab daripada anemia pasien tersebut. Nah, demikianlah para mahasiswa sekalian, sedikit tentang bagaimana cara kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kasus-kasus anemia. Mudah-mudahan praktek daripada anamnesis pemeriksaan fisik ini dapat berguna bagi kita semua dan dapat kita terapkan pada mahasiswa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.